Dalam rekaman CCTV, perampok masuk ke rumah Dodi pukul 14:26 WIB. Pelaku pertama yang memasuki rumah tersebut adalah Ramlan Putar-Putar. Ramlan kemudian menodongkan senjata api ke seorang supir keluarga Dodi sehingga berhasil masuk ke dalam rumah. Usai berhasil memasuki rumah, Ramlan juga menodongkan pistolnya kepada pembantu di rumah Dodi. Ramlan kemudian meminta pembantu tersebut menunjukkan di mana kamar tidur Dodi. Masih pada ingat gak sama kasus perampokan di Pulau Mas yang bikin geger masyarakat di tahun 2016 silam? Ya, rumah mewah di Pulau Mas itu adalah milik Dodi Triyono yang digasak 4 orang komplotan perampok. Yang bikin terheran-heran, tragedi perampokan ini dilakukan di siang bolong. Keempat perampok itu melancarkan aksinya dengan menyekap 11 orang dalam satu kamar mandi berukuran 1,5 meter. Alhasil 5 orang termasuk Dodi dan 2 anaknya meninggal dunia di lokasi, serta 1 orang lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Lalu gimana kronologi perampokan sadis yang menewaskan 6 orang ini? Bersama saya Nadine, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Sebelum masuk ke cerita gimana perampokan terjadi, perlu diketahui rumah mewah yang menjadi lokasi perampokan adalah milik Dodi Triyono. Dodi Triyono adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia. Dodi berprofesi sebagai pekerja swasta yang fokus di bidang arsitektur dan properti. Dodi serta ketiga anaknya menghuni rumah yang menjadi lokasi perampokan sekaligus pembunuhan itu baru selama 2 tahun. Di rumah tersebut ia memiliki 2 sopir dan 4 pembantu rumah tangga. Di lingkungan tempat tinggalnya, Dodi dikenal sebagai ketua RT. Meski dikenal sebagai orang berada, hubungan Dodi dengan para tetangganya juga terjalin baik. Warga sekitar pun mengatakan Dodi bukan orang sembarangan. Dodi diketahui memiliki sejumlah proyek besar di Jakarta, salah satunya di Senayan. Bahkan, Ketua RW 16 Kayu Putih Pulau Gadung, Jakarta Timur, Abdul Ghani, menceritakan sosok Dodi yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Dodi juga pernah bertemu Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI dulu. Bukan hanya itu, Dodi juga kerap berpergian ke luar negeri untuk keperluan bisnis. Tak heran, para tetangga terkadang hanya bertemu Dodi saat akhir pekan saja. Nah, masuk ke soal kejadian perampokan di rumah Dodi, awal mula kronologi kejadian perampokan yang berujung pembunuhan ini terjadi pada Senin 26 Desember 2016. Dalam rekaman CCTV, perampok masuk ke rumah Dodi pukul 14:26 WIB. Pelaku pertama yang memasuki rumah tersebut adalah Ramlan Putar-Putar. Ramlan kemudian menodongkan senjata api ke seorang supir keluarga Dodi sehingga berhasil masuk ke dalam rumah. Usai berhasil memasuki rumah, Ramlan juga menodongkan pistolnya kepada pembantu di rumah Dodi. Ramlan kemudian meminta pembantu tersebut menunjukkan di mana kamar tidur Dodi. 3 orang rekan Ramlan juga kemudian mengikutinya memasuki rumah. Mereka adalah Erwin Situmorang, Alvin Spernius Sinaga, dan Lus Pane. Karena mendengar keributan, putri pertama Dodi, Diona Arika, keluar dari kamarnya yang berada di lantai 2. Salah satu dari keempat pelaku itu pun menghampirinya dan menyeret Diona. Mereka menyeret Diona dan melukainya menggunakan pistol. Di rumah tersebut ada 11 orang yang terdiri dari Dodi dan ketiga anaknya, 2 sopir, 4 pembantu, dan 1 teman anak Dodi. Semua orang yang ada di kediaman Dodi itu pun dimasukkan ke kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Awalnya, hanya Dodi yang tak ada di rumah, namun ia datang pada pukul 14:35 WIB. Karena tak mampu melawan, Dodi juga ikut dimasukkan ke dalam kamar mandi bersama 10 orang lainnya. Usai mengunci ke-11 korban dalam kamar mandi, para pelaku menggeledah semua ruangan di rumah Dodi dan membawa barang-barang berharga milik Dodi. Keempat perampok itu terekam CCTV meninggalkan rumah Dodi pukul 14:42 WIB. Nahasnya,
Kasus ini baru terbongkar setelah ada laporan dari Sheila Putri yang merupakan teman dari anak Dodi, Diona. Awalnya, Sheila mencoba menghubungi Diona sejak Senin 26 Desember 2016 sore. Di hari itu, mereka berdua telah berencana untuk jalan-jalan. Namun, Diona disebutnya tak bisa dihubungi sejak Senin sore. Kemudian, Sheila memutuskan ke rumah Dodi pagi hari, tepatnya sehari setelah tragedi perampokan pada Selasa 27 Desember 2016 sekitar pukul 9:30 WIB. Dari laporan kepolisian, Sheila mendatangi rumah Diona tapi tak ada jawaban. Anehnya, pintu rumah Dodi tidak terkunci dan Sheila masuk ke dalam rumah. Ia mendengar suara rintihan di kamar mandi. Sheila takut dan berlari mencari bantuan ke security. Usai mengadu ke security, akhirnya mereka melapor ke polisi yang berada di pos Kayu Putih. Polisi kemudian bersama Sheila memasuki rumah Dodi untuk mengecek. Karena ada suara rintihan di dalam kamar mandi, polisi bersama warga mencoba membuka paksa pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Setelah didobrak, mereka terkejut melihat dalam kamar mandi yang berisi 11 orang dalam kondisi bertumpuk satu sama lainnya. 11 orang itu akhirnya dikeluarkan dari kamar mandi yang sempit dan pengap tersebut. Sayangnya, 6 orang di antara mereka sudah tak bernyawa karena kehabisan oksigen. Keenam korban tewas itu adalah Dodi Triyono, Diona Arika anak pertama Dodi, Dianita Gemma anak ketiga Dodi, Amelia Kalista teman dari Dianita, dan Yanto supir Dodi. 5 korban meninggal di lokasi dan 1 korban yang meninggal di rumah sakit adalah Tasrok yang juga merupakan sopir Dodi. Sementara korban selamat dari perampokan ini adalah Zanet Kalila anak kedua Dodi, 4 pembantu rumah tangga Dodi yakni Emi, Santi, Fitriani, dan Windy. Sahabat Kompas.com, udah nonton Jadi Gini Ceritanya episode mana aja nih? Biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Kira-kira mau cerita apa lagi? Tulis di kolom komentar. Kemudian, pada Rabu 28 Desember 2016 pukul 15 WIB, polisi langsung mengusut pelaku dan bergegas menangkap keempat perampok tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi pun berhasil meringkus 2 pelaku. Di hari itu juga, 2 tersangka pertama yang diamankan polisi adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang. Ramlan dan Erwin diringkus di sebuah kontrakan di Gang Kalong RT 8 RW 2 Bojong, Rawalumbu, Bekasi. Penangkapan perampok ini sempat diwarnai letusan tembakan dari polisi, sebab mereka melawan saat berusaha diamankan. Karena terkena tembakan saat melawan, Ramlan pun dinyatakan tewas akibat kehabisan darah. Polisi mengatakan Ramlan adalah pimpinan dari komplotan perampok tersebut. Selain itu, Ramlan juga menjadi otak dari perampokan dan pembunuhan di rumah Dodi. 2 tersangka lain, Yuspane dan Alvin Spernius Sinaga, berhasil kabur. Namun kemudian di malam harinya, polisi berhasil menangkap Sinaga di villa di kawasan Bekasi. Sinaga adalah sopir R3 yang digunakan untuk mendatangi rumah Dodi. Tapi pelaku terakhir, Yuspane, sempat melarikan diri saat Sinaga diamankan. Akhirnya berhasil ditangkap pada Minggu 1 Januari 2017 di Medan, Sumatera Utara. Setelah polisi menangkap semuanya, mereka kemudian memeriksa 3 pelaku yang masih hidup. Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Irjen Muhammad Iriawan mengatakan bahwa motif pembunuhan yang menimpa keluarga Dodi Triyono adalah perampokan. Hal itu didasarkan penyitaan barang-barang berharga yang diduga diambil dari 2 tersangka dari rumah Dodi. Barang bukti yang disita dari pelaku yakni Ramlan dan Erwin berupa uang jutaan rupiah, 4 lembar uang Thailand, kunci motor, barang mewah, hingga ponsel. Komplotan ini disebut memang spesialis pencuri barang-barang berharga. Polisi mengatakan komplotan ini tergabung dalam kelompok Korea Utara.
Ramlan yang tewas saat penangkapan merupakan petolan dari komplotan ini dan ia juga adalah residivis kambuhan. Ramlan pun pernah beraksi merampok warga negara Korea di Cibubur pada pertengahan 2015. Lalu apakah para tersangka yang masih hidup mendapat hukuman setimpal? Jadi, pada 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hukuman mati bagi terdakwa sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Para terdakwa terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Untuk terdakwa Luspane dan Erwin Situmorang dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Alvin Sinaga yang berperan menjadi sopir R3 yang digunakan komplotan ini dijatuhi pidana seumur hidup. Tragedi 7 tahun silam ini telah menjadi luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan sampai kapanpun akan selalu melekat dalam ingatan. Kita doakan semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Saya Nadine, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.